Saya Milatul Maghrobi dan saya Dila Rosalinda. Kami dari kelas 3 SMA Reguler Nazatul Tulab akan mempresentasikan hasil karya tulis kami dalam bentuk paper yang berjudul Kerjasama Bilateral beserta bentuk kerjasama dan dampak terhadap Indonesia dan Australia. Paper ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi dari Ibu Sulastri Ningsih. Australia adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetangga dengannya adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur laut, dan Selandia Baru di tenggara. Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh aborigin yang menggunakan salah satu dari 250 kelompok bahasa. Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke benua Australia adalah orang-orang Belanda. Namun di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambak emas di Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini Australia tergabung dalam persemakmuran Inggris. Sebagai sebuah negara yang makmur, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antar bangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan kebebasan sipil dan hak politik. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintah Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Milatul Maghrobi. Hubungan Australia dengan Indonesia adalah tetangga. Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Ikatan hubungan antara Australia dan Indonesia sudah terjalin sejak 1945. Australia menjadi pendukung utama kemerdekaan Indonesia dan menjadi negara pertama yang mengirim misi diplomatik untuk bertemu Presiden Sukarno. Tonggak sejarah 70 tahun kedua negara dimulai saat Sukarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi di tingkat PBB yang akhirnya berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Penjelasan selanjutnya saya limpahkan ke Dila Rosalinda. Baik, saya akan lanjut presentasi dari Indonesia dan Australia melakukan kerjasama internasional. Salah satu contoh kerjasama
internasional antara Indonesia dan Australia dalam bidang ekspor impor daging sapi. Dan sejak tahun 1995, Indonesia menjadi negara tujuan ekspor yang paling penting bagi Australia karena merupakan negara pengimpor sapi hidup Australia. Selama 2008, sebanyak 651.196.000 ekor sapi atau sama dengan 75% dari 869.545 ekor ekspor sapi hidup Australia yang dijual ke pasar dunia telah diekspor ke Indonesia. Kami membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan. Saya mau nanya dari kelompok 8, seperti apa bentuk negara Indonesia? Ingin bertanya, jelaskan sejarah Indonesia. Lagi, mungkin ada yang mau nanya lagi? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud kerjasama internasional? Ada Mbak? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, jelaskan antara hubungan Indonesia dan Australia. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Dari kelompok 1, berikan contoh kerjasama internasional dalam bentuk bilateral. Saya mau bertanya, apa sisi positif dan sisi negatif dalam kerjasama antara Indonesia dan Australia terkait impor daging sapi? Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya Pak, saya dari kelompok 6, apa perbedaan Indonesia Australia? Kami minta waktunya 2 menit untuk mencari kunci jawaban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemarajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara negara yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Kerjasama tersebut dapat meliputi semua bidang, yaitu diantaranya adalah bidang politik, sosial, kebudayaan, pertahanan, keamanan, teknologi, serta ekonomi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Dan ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4, yaitu Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Ikatan kuat antara Australia dan Indonesia sudah terjadi sejak 1945. Australia menjadi pendukung utama kemerdekaan Indonesia dan menjadi negara pertama yang mengirim misi diplomatik untuk bertemu Presiden Soekarno. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kerjasama internasional dalam bentuk bilateral adalah kerjasama internasional antara Indonesia dan Australia. Bekerjasama dalam bidang politik, keamanan, pembangunan, dalam bidang ekspor, impor daging sapi. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Kerjasama antara Indonesia dan Australia terkait impor daging sapi mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah dengan mengimpor daging dari Australia dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia dan permintaan konsumen dan juga memperlukan antara Indonesia dan Australia. Namun sisi negatifnya adalah bahwa keuntungan yang didapat oleh para importir daging dan pedagang mengalami penurunan karena harga dagingnya sapi impor yang mahal. Sisi negatif lainnya adalah
berkomitmen untuk memproduksi daging lokal yang berkualitas tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 7. Perbedaannya adalah Australia itu negara maju, sedangkan Indonesia adalah negara berkembang. Kenapa Australia bisa disebut negara maju? Karena Australia bisa menciptakan teknologi-teknologi yang bermutu. Australia itu adalah sebuah negara yang berada di Selat Selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan negara Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang melintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.